Mike. Baik. Silahkan kepada teman-teman. Baik. Silahkan. Enggak di sini. Ustadz boleh di sini. Boleh di sini sambil saya kasih mic Ustadz. Sini aja Ustadz. Mungkin di tengah lebih baik. Ya teman-teman tetap antusias ya. Kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Nababan. Tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pendiri, pencetus yang sekaligus sebagai ketua pembina Apologet Indonesia, Bang Zuma, ketua Apologet Islam Indonesia beserta pengurus semuanya baik dari pusat maupun daerah-daerah, para pemerhati Apologet Islam Indonesia, dan teristimewa kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang derajatnya sudah naik, sudah menjadi nabi. Tepuk tangan. Nabi Luga berdiri. Bang Nabi Luga Luga berdiri, Tambunan. silakan. Nabi Luga. Sini Bang, sebentar Bang. Dulu pertama kali saya debat sama Bang Luga ini tahun 2010 masih jadi pendeta. Dan saya masih ustadz sampai hari ini, dia sudah naik pangkat. Biasanya Bang Luga ini bawa teman malaikat Jibril. Kayaknya nggak hadir ya? Ya. Tokoh-tokoh kita ada Bang Rovan Rambe, Ketua Advokat Indonesia, ada Bang Tengku Nasrullah, ada Bang Deddy Mizwar, juga penasihat kita Ustadz Sugi, hadirin dan hadirat para pengurus dan simpatisan APII yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sungguh terkejut, Bu Sarah minta saya memberikan tausiah pada acara milad kedua Apologet Islam Indonesia ini. Rasanya ini bukan makom saya, ini terlalu tinggi bagi saya, tapi alhamdulillah karena ditodong, saya memang sebagai dai yang tidak bisa menolak permintaan untuk menyampaikan dakwah agama ini. Benar Bu Sarah tadi bilang Ustadz Nababan baru pulang dakwah dari Amerika. Iya, alhamdulillah saya selama 11 tahun berturut-turut keliling Amerika dan Kanada. Alhamdulillah sudah sampai 40 negara bagian. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa di barat hari ini sedang terjadi as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Allahu Akbar. Maka saya sangat berbahagia lahirnya Apologet Islam Indonesia. Dulu Bang Zuma, saya dan Pak Insan Mokoginta yang mengawali debat lintas agama tahun 2004. 2004 kita sudah debat, dan berkah daripada debat lintas agama ini kami menjadi dikenal masyarakat sampai saya diundang ceramah ke 4 benua. Saya ceramah berkah dari Kristologi ini, saya ceramah mulai dari Australia, Eropa, Amerika, Kanada, dan negara-negara yang banyak sekali. Jadi ini adalah berkah. Dulu belum kita namakan apologet, ya kita masih dialog lintas agama.
Tapi 2 tahun belakangan ini Bang Zuma membuat satu lembaga yang formal, yang resmi berbadan hukum, agar dialog-dialog lintas agama ini dilindungi oleh undang-undang. Saya sangat mendukung sekali, alhamdulillah. Aplaus. Dulu Pak Dedi, kalau kami debat lintas agama, seringkali saya dilarang sama polisi. Kita sudah sewa tempat, udah bayar, kita akan debat dengan pendeta, akhirnya batal. Ya Bang Luga dulu terakhir kita di mana Bang Luga? Ya, kita terakhir lagi kita mau debat lagi kita. Saya dengan beliau sudah mau 3 kali. Ya, yang ketiga batal lagi. Ya, karena tidak ada payung hukum yang memayungi debat lintas agama waktu itu. Maka Apologet Islam Indonesia ini saya pikir sangat luar biasa, dan mengundang pakar hukum kita Bang Ropan Rambe. Beliau nanti akan bicara lebih luas tentang hukum bagaimana debat lintas agama. Saya pikir bukan sesuatu yang terlarang di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan berskala internasional, di Amerika itu ada mu'allaf namanya Yusuf Estes. Dia pendeta besar di Texas yang masuk Islam. Beliau setiap Jumat mengadakan Friday Dialogue, dialog hari Jumat. Beliau banyak uang, dia undang para rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta di auditorium yang semacam ini, di hotel-hotel, beliau biayai. Ya, alhamdulillah setiap dialog itu ada saja yang masuk Islam. Jadi ini adalah luar biasa. Tentu tujuan dan target daripada dialog lintas agama ini dalam rangka setiap umat beragama wajib menanamkan pengaruh agamanya kepada orang yang belum seiman dengan dia. Sebagai penganut Islam yang baik, maka yang ada di otak dia, yang ada di benak dia, bagaimana dia bisa mendakwakan Islam kepada orang yang belum mengenal Islam. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasulah. Kami tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Dan dakwah yang paling efektif dalam konteks sekarang ini adalah dakwah lintas agama. Itu paling penting. Bang Luga silakan beliau menebarkan agamanya, menanamkan pengaruh agamanya kepada orang yang belum seiman dengan beliau. Itu hak mereka. Karena dua agama ini kita tahu sama-sama punya misi. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam ini adalah harus dianut oleh seluruh umat manusia. Sebagaimana ada amanat agung dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alhamdulillah masih hafal saya, mantan biasa. Yang namanya mantan harus bisa menghafal sebagian daripada kitab sucinya, betul. Dulu saya sebelum masuk Islam juga pernah ikut pergerakan misi Jending. Bagaimana trik-trik, bagaimana cara. Maka dakwah yang paling elegan dikembangkan saudara kita orang Nasrani dengan pendekatan sosial kemanusiaan. Mereka bantu dengan obat-obatan, mereka bantu dengan beasiswa, mereka bantu dengan macam-macam. Maka saya pun Bang Luga sekarang ini ketika dakwah ke daerah NTT meniru cara-cara lama saya dulu, ternyata itu sangat efektif. Ratusan anak-anak NTT saya bawa ke Jakarta, saya Islamkan, alhamdulillah. Allahu Akbar. Dan yang paling menarik bahwa mereka masuk Islam itu diserahkan oleh orang tua kandungnya yang masih beragama Kristen dan Katolik. Jadi mereka serahkan. Kenapa? Karena cara dakwah saya kepada mereka itu tepat. Jadi kalau kita ingin berhasil menyampaikan dakwah ini, cukup kita mengikuti metode dakwah yang ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kita kalau mau sukses berdakwah perlu pakai metode, karena orang Arab mengatakan at-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, cara, metode, uslub itu lebih penting daripada materinya. Antum berdakwah dengan materi yang bagus, kalau cara antum berdakwah tidak tepat, maka yang ada orang akan lari daripada agama ini. Maka Allah ingatkan Nabi, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad sehingga kau bisa berlemah lembut. Andaikan kau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, maka orang-orang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kalau ceramah itu lemah lembut seperti sekarang inilah. Dan ini sudah paling lembut ini, alhamdulillah. Dari pabriknya sudah begitu.
Tapi ala kulli hal, dulu saya di awal-awal bersama Pak Insan Mokoginta almarhum, saya terkesan memang agak sedikit ekstrim. Maka di baris krim itu saya termasuk dalam catatan nama dai yang radikal. Ya, tapi belakangan ini semakin saya pelajari, semakin saya kaji, saya juga simak penyampaian adinda saya Bang Zuma ini luar biasa. Beliau bukan terlahir dari agama Kristen, tapi luar biasa banyak hafalan beliau tentang Injil. Jadi luar biasa. Saya yang terlahir dari Kristen, besar di Kristen, belajar di Kristen, tidak sebanyak beliau hafalan Injilnya. Kenapa? Karena saya lagi berusaha menghafal Al-Quran. Kalau Injil cukup saya baca aja lembaran-lembarannya itu. Karena memang sulit menghafal Injil itu, Bang Nabi Luga ini, Masya Allah. Ya, tapi saya yakin Bang Luga ini nanti suatu saat akan dapat hidayah ini. Amin, 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 Ya? amin. Saya yakin. Saya kan baru 2 kali debat sama beliau. Yang ketiga insya Allah akan masuk nanti. Ya, Bang Luga ya insya Allah ya. Nah, ya, saya kemarin di LA hampir mau jumpa dengan Saifuddin Ibrahim. Saya juga pernah debat sama dia 2 kali dengan Saifuddin Ibrahim. Dulu mula-mula kita di Bandung, ya, kemudian kita di Jakarta. Beliau ini dulu orang yang keluar dari Islam. Dia bisa bahasa Arab cukup bagus, tapi ya nasibnya beda dengan kita. Dan kita dakwahi ternyata luar biasa keteguhan iman beliau. Ya itu sudah pilihan masing-masing. Dan Islam ini Bang Luga sangat menghormati perbedaan keyakinan. Bahkan dalam Islam, dalam Al-Quran itu tegas, tidak boleh orang Islam mengejek, menghina agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina sembahan-sembahan agama lain. Sebab kalau kamu hina sembahan-sembahan agama lain, mereka nanti akan menghina Tuhanmu, menghina Allah, lebih dahsyat lagi. Jadi betapa dalam Islam itu sangat dihormati hak asasi ini. Maka tidak heran kalau sekarang di dunia mereka melihat Islam ini, tadinya Islam dianggap sebagai agama yang teroris, agama yang radikal, agama yang sadis. Sekarang agama yang paling pesat, kemajuannya diterima dengan mudah oleh masyarakat dunia sekarang ini adalah agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang di Inggris setiap anak lahir sekarang rata-rata sudah dikasih nama Muhammad. Nama yang paling dicintai sekarang di Inggris nama Muhammad. Sudah tidak kurang 5.000 bayi di Inggris namanya Muhammad. Alhamdulillah. Di Amerika itu hampir tiap hari orang masuk Islam, hampir tiap hari. Saya pernah bingung sholat Jumat itu di teras-teras luar sana ditaruh kursi-kursi. Semula saya berpikir kursi ini adalah buat orang-orang yang disable, orang-orang yang uzur, orang-orang yang cacat. Ternyata tidak. Kursi itu siapa yang ngisi? Orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang habis sholat Jumat mereka maju ke depan untuk masuk agama Islam. Saya bicara begini bukan cerita orang, bukan katanya, saya berdasarkan fakta. Saya lihat dengan mata kepala saya bagaimana di barat hari ini terjadi kebangkitan Islam itu secara besar-besaran. Maka para apologet ini saya ajak semuanya bersama Bang Zuma, ayo kita bangkit, pelajari perbandingan agama. Cara yang paling efektif berdakwah kepada orang non-muslim adalah dengan cara ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utus seorang nabi pun, kata Allah, untuk berdakwah kecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Seorang nabi akan berhasil berdakwah kalau dia berdakwah menggunakan bahasa kaum yang dia dakwahi. Maka kita sekarang dalam konteks sekarang ini, kalau antum ingin berhasil berdakwah kepada orang lain, jangan pakai bahasamu, tapi pakailah bahasa yang kau dakwah itu. Artinya gini, kalau kita dakwah kepada orang Batak, pakai bahasa Batak. Dakwah kepada orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Dakwah kepada orang Ambon, pakai bahasa Ambon. Dalam konteks yang lebih luas lagi, dakwah kepada orang Yahudi, pakai bahasa Yahudi. Dakwah kepada orang Kristen, pakai bahasa Kristen. Dakwah kepada orang Hindu, pakai bahasa Hindu. Artinya apa? Referensi dalil yang kita gunakan, kita ambil dari kitab suci mereka. Maka dengan demikian, kita akan berhasil menyampaikan dakwah ini. Dengan catatan, tidak boleh menyinggung keyakinan mereka, dakwah dengan cara-cara yang elegan. Itu yang kita laksanakan selama ini. Maaf, saya bukan riak ya. Ratusan orang saya ajak ke dalam Islam ini dengan cara yang seperti itu. Apa? Dakwah menggunakan bahasa kaumnya. Saya cuma gagal menghadapi Bang Luga saja. Ya, yang lain banyak berhasil alhamdulillah. Tapi yang satu ini memang terlalu mantap iman Kristennya ini. Luar biasa beliau ini. Kasih aplaus beliau di Bang Luga ini. Ya. Maka tidak heran kalau beliau naik jabatan menjadi nabi. Karena sudah tidak ada lagi apologet Islam yang bisa mengalahkan beliau. Masya Allah. Ini saja
yang dapat sampaikan karena waktunya terbatas sekali, masih banyak pembicara kita. Sekali lagi selamat kepada Apologet Islam Indonesia yang bermilad kedua pada tahun ini. Mudah-mudahan API ini terus semakin jaya, semakin hebat dan istiqomah di dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap kita menjaga toleransi kita antar umat beragama. Dan mari Bang Ropan nanti dibuat payung hukum, jangan sampai debat lintas agama ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, tetapi ini ada payung hukum. Selagi kita menjalankan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang elegan, saya pikir tidak ada masalah kita kembangkan debat-debat lintas agama atau apologi Indonesia ini. Selamat kepada Bang Zuma, beliau sudah memprakarsai lahirnya sebuah lembaga yang resmi API ini. Mudah-mudahan yang lain terus bisa mendukung kegiatan dakwah beliau. Saya akan terus mendukung dakwah daripada Apologet Islam Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.